Proses yang pertama Anda tidak jalani. Semua ini ada step-nya. Dan inilah langkah-langkah kepada keselamatan. Saudara tidak akan mungkin menerima proses yang ketiga untuk menerima kedatangan Yesus tiba di sorga kalau langkah yang pertama dan langkah yang kedua saudara tidak terima. Jadi inilah 3 dimensi dari keselamatan. Dan kita berada dalam dimensi proses penyucian. Setiap hari kita membutuhkan pertobatan seumur hidup setelah kita terima Yesus. Dan kita sedang mengalami yang disebut dengan proses penyucian. Dan jangan lupa saudara, pelajaran sekolah sahabat ini menekankan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosanya. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan salah satu akibat yang paling fatal dari dosa adalah memisahkan kita dari Allah. Dan Yesus sebagai perantara menjembatani hubungan kita yang sudah terputus oleh karena dosa dengan Bapa, dan Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tetapi saudara, pelajaran sekolah sahabat ini menekankan masalah yang sangat mendasar dari semua dosa adalah ketika kita tidak percaya kepada Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari segala dosa dan kelemahan kita. Itulah masalah yang mendasar dari semua dosa. Dan Alkitab katakan bahwa Roh Kudus adalah juga sebagai perantara. Perantara yang mengantarai hubungan kita kepada Yesus dengan cara menunjukkan dosa-dosa kita. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah perantara yang menuntun orang berdosa kepada siapa? Kepada Yesus. Sekalipun Yesus itu sendiri adalah sebagai apa? Sebagai perantara. Roh Kudus ini pekerjaannya menolong kita untuk menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita untuk menuntun kepada Yesus. Dan jangan lupa saudara, kita dipanggil sebagai saksi dari kuasa penebusan Yesus. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain atas kesalahannya. Dan hal yang sama pekerjaan Roh Kudus bukan sebagai penuduh untuk menghakimi saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan, menyadarkan kita akan dosa kita, lalu mengarahkan kita menuntun kepada siapa? Kepada Yesus. Dan selanjutnya kalau saudara pelajari pelajaran sekolah sahabat, dalam Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus juga adalah menuntun kita untuk kebutuhan akan kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 8, salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus bukan sekedar menginsafkan manusia, menyadarkan manusia akan dosanya, tetapi juga menyadarkan manusia akan kebenaran. Pertanyaannya, siapa kebenaran itu? Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Alkitab katakan firman-Mu adalah kebenaran. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, firman itu adalah Allah, lalu dia menjelma menjadi siapa? Manusia. Dan standar kebenaran itu sendiri adalah siapa? Yesus itu sendiri. Nah, pekerjaan daripada Roh Kudus menuntun kita supaya kita menerima Yesus sebagai kebenaran di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dalam Kristus. Itu sebabnya setiap hari kita memerlukan kebenaran siapa? Kebenaran Roh Kudus. Dan untuk menghidupkan kebenaran Yesus di dalam diri kita, kita memerlukan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan cuma menginsafkan manusia akan dosa-dosanya, tetapi juga menuntun manusia kepada kebenaran siapa? Kebenaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dengarkan saudara, kita tidak diselamatkan oleh kebenaran kita. Kalau saudara baca buku Yesaya, saudara temukan kebenaran kita seperti kain lara, menjijikkan, menajiskan. Saudara tahu kain lara? Kain yang dipakai oleh wanita pada waktu dia datang bulan. Itulah kebenaran kita, sangat menjijikkan, sangat menajiskan. Dan kita tidak diselamatkan oleh kebenaran kita, tapi kita diselamatkan oleh kebenaran siapa? Kebenaran daripada Yesus. Kita hanya diselamatkan oleh kebenaran Yesus.
diselamatkan oleh jasa dan kebaikan kita. Tapi kita hanya diselamatkan oleh jasa dan kebaikan daripada siapa? Yesus Kristus itu. Saudaraku, kita tidak diselamatkan karena menurut kepada hukum Tuhan. Karena hukum tidak menyelamatkan. Hukum sifatnya memberitahukan bahwa kita berdosa. Kita tidak diselamatkan karena menurut kepada hukum Tuhan. Tapi kita menurut kepada hukum Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Inilah penekanan daripada doktrin tentang keselamatan. Dan jangan lupa saudara-saudara, tuntutan daripada hukum itu sendiri sudah dipenuhi dalam kehidupan Yesus yang sempurna. Kalau saudara baca Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapi. Jadi saudara, tuntutan daripada hukum itu dipenuhi dalam kehidupan kebenaran daripada siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Dan inilah standar daripada kebenaran. Jadi kita hanya diselamatkan oleh kebenaran Yesus, yaitulah kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada saudara dan saya, yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima. Itulah definisi daripada kasih karunia. Dan inilah kebenaran daripada Yesus itu. Dan jangan lupa Roh Kudus mengingatkan kita mengenai kebutuhan kita akan kebenaran siapa? Yesus Kristus. Dan selanjutnya kalau saudara temukan, pekerjaan Roh Kudus bukan cuma menginsapkan manusia akan dosanya, bukan cuma mengingatkan manusia untuk kebutuhan akan kebenaran Yesus, tapi pekerjaan Roh Kudus juga mengingatkan manusia akan kabar baik daripada penghakiman. Nah saudara-saudara, kita seringkali mengajarkan dan menekankan pengajaran penghakiman dari sisi negatif. Seringkali kita mengajarkan tentang penghakiman, lalu kita menekankan penghakiman adalah merupakan penghukuman untuk kebinasan orang berdosa yang menolak Yesus. Itu yang seringkali kita tekankan dalam pengajaran kita mengenai penghakiman. Sebetulnya saudara-saudara, ada sisi positif daripada penghakiman. Dan sisi positif daripada penghakiman adalah kabar baik bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis melalui kematiannya di salib. Itu pekabaran positif daripada penghakiman. Saudara masih ingat lagu yang sering kita nyanyikan? Would you be free from the burden of sin that's found in the blood? Maukah engkau dibebaskan dari beban dosa? Ada kuasa di dalam darah siapa? Yesus. Inilah kabar baik mengenai penghakiman yang ditekankan oleh pelajar sahabat itu. Jadi dengan kata lain, bahwa darah Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Tentu kita seringkali mendengarkan statement ini. Dan statement ini melalui tulisan Ellen G. White dari buku Sejarah Para Nabi yang menyebutkan Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Jadi saudara, pekabaran mengenai penghakiman dalam konteks penghukuman, sebetulnya api neraka itu saudara bukan menghukum orang berdosa, tapi sebetulnya api neraka membersihkan dosa yang dihukum. Tetapi saudara, oleh karena dosa tidak lagi bisa dipisahkan dari orang berdosa, maka mau tidak mau, ketika Yesus mau membersihkan dosa, mau tidak mau orang berdosa harus apa? Mengalami itu. Jadi sebetulnya jangan lupa kabar baik penghakiman bukan menghukum orang berdosa, tetapi apa? Membersihkan dosa. Itulah kabar baik daripada penghakiman. Dan jangan lupa saudara, pekabaran mengenai penghakiman, contohnya dalam konteks api neraka, seringkali kita menekankan mengenai keadilan Tuhan. Masuk akal. Kita kan seringkali menekankan bahwa pekabaran mengenai penghakiman itu menekankan tentang keadilan Tuhan, bahwa semua orang harus menerima upah atau ganjarannya. Jadi ketika seseorang berdosa menolak Yesus, maka dia akan menerima ganjaran, yaitu ada hukuman api neraka. Ketika seseorang bertobat, berbuat baik dan terima Yesus, maka dia akan menerima upah di mana? Itu keadilan. Memang dalam konteks api neraka ada keadilan. Tapi jangan lupa saudara, dalam konteks api neraka juga ada kasih Tuhan di dalamnya. Coba bayangkan kalau dunia ini dibiarkan dengan segala dosa dan akibatnya yang terus menerus, maka apa yang jadi dengan umat Tuhan? Akan binasa selamanya.
Itu sebabnya mau tidak mau dosa harus dibersihkan dari apa? Dari dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bila mana saudara pelajari, dapatkah saudara menemukan ada kasih Tuhan lewat kematian yang Tuhan izinkan kepada kita? Ada kasih Tuhan. Dan coba bayangkan kalau Adam dan Hawa dan kita keturunannya yang sudah berbuat dosa dengan segala akibatnya. Apa akibat dosa? Penyakit. Coba bayangkan kalau orang stroke terus tapi gak mati-mati. Oh, ngeri juga. Itu sebabnya ada orang yang sudah lama merawat orang tuanya di rumah sakit, sudah bertahun-tahun, lalu dia panggil apa? Pendeta, kami sudah pasrah, kami sudah buat yang terbaik kepada orang tua kami. Dan biasanya ketika diminyaki, apa yang diharapkan? Hidup kembali atau apa? Mengakhiri hidupnya. Jadi saudara, terpujilah Tuhan lewat kematian yang Dia izinkan kepada saudara dan saya. Ini kabar baik penghakiman. Terpujilah Tuhan. Coba bayangkan kalau Hitler, orang yang paling kejam, yang sudah membantai 6 juta orang Yahudi, dibiarkan hidup terus, tidak mati-mati. Apa yang terjadi? Oh, mengerikan dunia ini. Jadi dengan kata lain, bahwa pekabaran mengenai kematian adalah merupakan pekabaran penghakiman yang merupakan kabar baik kepada saudara dan saya. Amin. Nah, misalkan dalam konteks 10 tulah di Mesir, kalau saudara pelajari arkeologi, itu 10 tulah di Mesir sebetulnya bukan menghukum orang Mesir, tapi itu sebetulnya menghukum dewa-dewa Mesir. Misalkan tulah yang pertama, air menjadi darah, sungai Nil menjadi darah. Itu yang dihantam dihukum Tuhan, bukan orang Mesirnya, tetapi yang dihantam adalah dewa Nilus. Karena saudara, sungai Nil ini dianggap sebagai dewa. Itu sebabnya Tuhan menghukum dewa mereka. Dia jadikan sungai Nil ini menjadi darah, supaya mereka tahu bahwa dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, misalkan tulah, kalau nggak salah yang ke-9, gelap gulita, itu sebetulnya bukan menghukum orang Mesir, tapi itu sebetulnya menghukum dewa Ra, dewa matahari yang disembah mereka. Dan itu sebabnya dihantam dewa matahari ini terjadilah kegelapan, gelap gulita. Jadi saudara, dalam konteks 10 tulah di Mesir, ini kan pengabaran penghakiman. Dalam konteks penghukuman, ada kabar baik di dalam. Dia bukan menghukum orang Mesir, tetapi sebetulnya dia sedang menghukum dewa-dewa siapa? Dewa-dewa daripada orang Mesir. Tetapi oleh karena mereka menyembah dewa itu dan pro kepada dewa ini, mau tidak mau mereka harus menderita terhadap 10 tulah itu. Sama seperti ketika kita nonton sepak bola final Piala Dunia, ada orang seringkali pro kepada Brazil lawan Jerman yang lalu. Ketika Brazil kalah, apa yang terjadi dengan orang yang pro kepada Brazil? Menderita perasaan. Hal yang sama juga. Orang Mesir juga begitu, saudara. Ini adalah pekabaran daripada penghakiman. Jadi saudara, kita seringkali menekankan sisi negatif daripada penghakiman. Jangan lupa, penghakiman adalah kabar baik, bahwa di dalamnya ada kasih daripada Allah kepada orang berdosa. Dan Roh Kudus mengisahkan manusia akan kabar baik mengenai apa? Mengenai penghakiman. Dan selanjutnya kalau saudara pelajari belajar sekolah sahabat ini, Roh Kudus ini juga mengingatkan kita akan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Roh Kuduslah yang memateraikan dalam hati kita bahwa jaminan bahwa kita adalah milik Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kadang-kadang dalam kemanusiaan kita ada keraguan-keraguan. Apakah saya selamat atau tidak? Dan disinilah peranan Roh Kudus memateraikan kita menjadi milik siapa? Yesus, untuk tidak ragu akan keselamatan. Dan jangan lupa saudara, pekabaran mengenai kebangkitan Yesus dari kematian merupakan kabar baik yang membangkitkan kerohanian kita dari tidur kerohanian. Roh Kudus disebutkan pelajaran sekolah sahabat adalah tanda atau deposit, jaminan untuk memastikan kita diberikan hidup kekal di sorga. Karena saudara, bagaimana mungkin kita dilayakkan hidup di sorga, sementara selama proses penyucian tadi kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi ini sebagai deposit, tanda jadi yang melayakkan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan saudara-saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bertahan dalam kerohanian kita, khususnya menunggu kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Dan pelajaran sekolah sahabat kita juga menekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi
yang menghidupkan kasih Allah dalam hati kita. Dan kasih Allah dalam hati kita yang dihidupkan oleh Roh Kudus, inilah landasan daripada pengharapan kita. Tanpa kasih Allah dalam diri kita, kita tidak akan memiliki pengharapan akan kedatangan. Kenapa seseorang rindu untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, rindu untuk bertemu? Jawabannya, karena orang itu menyukai, mengasihi orang tersebut. Itu sebabnya dia rindu untuk berkomunikasi. Dia rindu untuk apa? Untuk bertemu. Semakin lebih besar kasih kita kepada Allah, maka ini akan semakin menumbuhkan pengharapan kita akan kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Dan jangan lupa saudara, pengharapan inilah, pengharapan akan kedatangan Yesus, menjadikan kita optimis dalam hidup kita. Dan pengharapan kita harus didasari oleh kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus, dan percaya kepada janjinya yang sangat pasti kepada kita. Dan inilah merupakan fondasi akan kedatangan Yesus kedua kali. Dan jangan lupa saudara, fondasi kedatangan Yesus kedua kali adalah datang dari kematian Yesus di salib yang kita terima. Gak akan mungkin kita menerima kedatangan Yesus kedua kalau kedatangan Yesus pertama mati di salib kita tidak terima. Kedatangan Yesus yang pertama memberikan jaminan akan keselamatan kita, jaminan. Dan kedatangan Yesus kedua menyempurnakan keselamatan kita untuk tiba di mana? Untuk tiba di sorga. Ketika kita menerima Yesus, kita merindukan kedatangan. Dan jangan lupa, Roh Kuduslah yang menghidupkan pengharapan kita akan kedatangan siapa? Yesus. Jadi dengan kata lain, apa pekerjaan daripada Roh Kudus? Yang pertama, menginsapkan, menyadarkan manusia akan dosa-dosanya dan menuntun kepada Yesus. Yang kedua, mengingatkan manusia akan kebutuhan kebenaran siapa? Yesus Kristus. Yang ketiga, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan kabar baik daripada apa? Penghakiman. Yang keempat, pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus adalah membangkitkan pengharapan kita untuk setia sekalipun menghadapi pencobaan pergumulan sampai menunggu kedatangan siapa? Tuhan memberkati. Amin.